Yang kedua, untuk jalan takwa, artinya jalan untuk kita sampai kepada Allah itu dengan jalan tarekat. Apa itu tarekat? Dari secara lugat, tarekat itu jalan, syarek juga jalan, syarek atau syariat itu jalan raya, tarekat atau tarekat jalan sempit. Ini jalan yang harusnya tarekat namanya. Itu secara bahasa, secara lugat. Kalau secara ilmu, arti tarekat itu apa? Jalan kita untuk menuju Tuhan harus dulu mengosongkan hati. Kosongkan hati ini dari segala sesuatu masih Allah, segala sesuatu selain Allah. Jangan ada di hati haram, entar adalah bujur haram. Kalau dia masukkan ke hati itu selain daripada Allah, silahkan miliki uang sebanyak-banyaknya, silahkan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, silahkan punya rumah semegah-megahnya, tapi jangan ke hati. Contoh, nah, jam tangan di mana? Jam tangan, di mana tak? Di tangan kalau ada ke hati, silahkan non harga 5 juta. Paham? Jangan ke hati. Jangan. Cincin di mana cincin? Di jari. Silahkan menghandak batu apa? Yakut, virus, apa lagi? Jamrut, asal jangan batu ampar aja. Ada orang batu. Silahkan mau batu harga berapa, cuman di jari, tidak di hati. Bu, mana ibu-ibunya nih? Orang gue bila guru bebacaan nang anungku susun di muka, ini paninian di muka, lalu guru kada bersemangat. Han, minta maaf lah. Ini mudahan nih bulan depan telah nyuruh sambil. Contoh bu kalung di mana bu? Kalung emas di mana meletakkan? Di leher, bukan di hati. Silahkan mau harga berapa, mau beratnya bagaimana, biar jauh dinding situ galung tangan. Kada masalah, jangan di hati. Banyak contoh, silahkan miliki harta. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang penghulu wali, katakan, ini penghulu wali madahan, hanya orang bodoh yang tidak mau sufi. Rombongan anak sufi, biar manguruk, kayak gimana? Ya tapi mohon berduit kan majelis tabamun, hantar sarana apa awak. Ya mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah Allah murahkan rezeki kita lagi barokah. Amin. Hanya orang bodoh kata beliau yang tidak mau kaya. Tapi paku bukan di hati. Saudara, nah jadi orang yang bertarekat, dia mengeluarkan dari hatinya segala sesuatu perkara duniawi. Secara umum, jangan ada sesuatu yang ada hanya Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah. Jangan ada yang lain di hati, hanya Allah. Maaflah, haram mengalir sini. Salah Anda. Posisiakannya jam di tangan. Nah. Jam itu jam di mana tadi? Nah di tangan lo, mau gak dikalinya? Posisiakan. Supaya hati bersih. Jadi yang mengotori hati ini kita karena mencintai dunia.
mencintai dunia. Nabi yang paling sugih siapa? Nabi Sulaiman. Nah, sudah jadi nabi, jadi raja, sugih pula. Bukan dalam Quran. Ketika Nabi Sulaiman ditanya, wahai Nabi Sulaiman, apa semua yang sudah pian peroleh ini? Ujar sidin apa? Hadza min fadli Rabbi. Semua yang ku dapatkan, semua yang ku hasilkan, semua yang sudah ada yang ku miliki, hadza min fadli Rabbi. Semua ini karunia Tuhanku. Liyabluwani aashkuruhu am akfuruhu. Tuhan cuma menguji aku, apakah aku ingkar, apa aku bersyukur. Itu diabadikan dalam Quran. Makanya siapa yang menulis di rumah, tulis hadza min fadli Rabbi. Berkah rumah, rezeki masuk. Di warung, di toko, hadza min fadli Rabbi. Warungnya laris. Itu ayat Quran. Tulis. Nah, siapa yang menuliskan dalam kami, kalau siapa yang bujang-bujang menulis di dahi hadza min fadli Rabbi, awaki orang. Kalau orang gila nih. Kenapa ditulis di dahi? Makanya jangan itu loh. Di orang gila ini. Lah tulis hadza min fadli Rabbi. Mau tulisannya itu. Itu ayat Quran, itu perkataan Nabi Sulaiman. Ini karunia Tuhanku ya sin. Aku kan diisi apa-apa. Di sini. Aku fakir. Tuhan hanya menguji aku, apa aku ingkar atau bersyukur. No, Nabi Sulaiman nang sugih benar, kita hanya radio sugih sudah lagu jalan lain sudah. Apalagi nang dene mun betul tunjuk nokar sayur itu tenang itu aja gerincingan dalam tangan tuh nang kayaknya nang kayak Hotman Paris no memadahkan cincin sing banyak kan baga. Nabi Sulaiman tuh kurang berharga biasa ya sih. Nah, turutin Nabi Sulaiman. Ya, ini tak akui terus. Dah, kembali tarekat. Jadi bersihkan dulu hati. Lalu ada kata-katanya 3. Jalan tarekat ini. Tahalli, tajalli. Tulisannya sama, titiknya aja. Tahalli, khoknya titiknya di atas. Tahalli bakar. Tahalli ada titik. Tajalli titiknya ke bawah jim. Tulisannya sama. Tahalli, tajalli. Terakhir tajalak. Mau gitu. Ini bukan dari ketawa itu nanti kena kalau gendam beri katuan habis dong. Bapak Allah dulu. Apa itu takhalli? Takhalli itu artinya kosongkan, bersihkan. Maksudnya bagaimana kosongkan dan bersihkan? Panakan diri, lenyapkan diri, hilangkan diri, keluar dirimu dari dalam dirimu. Keluarkan. Jangan ada lagi pulang itu jangan ada. Mau masih ada aja lagi ini. Selamanya ada pada Tuhan. Keluarkan dirimu dari dalam dirimu. Paham? Sekali lagi. Nah, ini nang bujur-bujur kita belajar nih. Kadang sekedar mendengar ceramah, apalagi berdengaran. Kemana juga berdengaran berarti kan mendengar itu.
keluarkan dirimu dari dalam dirimu. Kalau begitu bagaimana? Kalau kita bulan bin bulan sudah keluar dari diri, maka hanya ada aku, ya Tuhan. Hanya ada aku. Mun masih ada ikam, aku ada dak. Artinya Tuhan itu baru ada kalau kita sudah merasa tiada. Kalau kita merasa masih ada, selamanya Tuhan gaib. Kayak tahu Tuhan. Tuhan itu tidak saja batin, juga zahir. Wal awalu wal akhir wal zahiru. Ya, jangan gaib terus. Buat apa dalil wal zahir? Kemana membuat Tuhan gaib? Kayaknya dulu. Zalika alimul gaib, bujur gaib, wasyahadah, nampak. Yang tadi gaib jadi syahadah, nyata. Hafal Quran tuh berarti di luar kepala. Saya tidak hafalnya. Ayo, menujur menghafal Quran itu paling lambat 2 tahun. Itu paling lambat, paling cepat hitungan bulan atau tahun. Alhamdulillah. Sini hafal Quran 32 juz. Maka 30 aja. Sekalinya tambah juz nangka lawan Al-Quran. 2 tambahnya. Juz nama nangka. Ada itu minuman beliau. Juz nangka itu minuman, lain juz Quran. Nah, keluarkan dirimu dari dalam dirimu. Keluar dulu. Sudah keluar tuh kosong sudah. Ini masih ada aja lagi. Jangan Anda memadahkan Tuhan ada mau wujud tuh ada mau 2, wujud tuh 1 aja. Hanya Allah yang wajib bersifat wujud. Berarti wujud itu sifat Allah, bukan sifat makhluk. Amun biar ada juga kayak apa kesannya? Bingung maka belajar tauhid, tapi ada juga seorang lupa. Amun biar mendirikan 2 wujud itu ngarannya syirik. Itu syirik. Nah, ada merasa lo syirik hari-hari. Sembahyang rajin tapi syirik. Itu sama baik sembahyang tapi pakaian bakas kami anak salah. Benajis. Ini bahasa fikih aja nah. Biar sembahyang tapi pakaiannya bekas kencing anak. Najis kada? Najis kedesak. Sama artinya, kita nih mendirikan 2 wujud, ada biar ada Tuhan, itu syirik sudah. Nah, itu namanya maksud keluarkan dirimu dari dalam dirimu. Ya Allah. Ini nggak ada disuruh keluaran Pepe. Mungkin. Tapi nah ini kan keluaran siapa untuk membaca? Mobil berikan. Bandir seorang guru gila ya. Nah maksudnya jangan lagi ada bulan bin bulan itu jangan ada. Untuk itu belum kenalakan siapa kira manusia ini. Manusia boleh? Manusia ini lain pian, lain ulun, lain pian lain. Kita ini manusia yang dimanusiakan. Sebenar-benar manusia itu mazhar Tuhan, kenyataan Tuhan. Karena dalam rupa seperti ini sambatannya manusia. Kita ini manusia yang dimanusiakan. Sebenar-benar manusia adalah mazhar Tuhan. Kira pian itu menciri aja.
menciri dengan tasmiyah dibalik kuitan anak apa nama supaya nyaman mengiok. Siapa tinggal kan? Ronaldo pemain sepak bola kan? Tapi menangis dapat Maroko, nangis. Ronaldo nangis kalah, ya Allah penalti kalah. Nonton juga nangis dia sama nenek. Jadi harapan Argentina apa namanya menang ya kalau Brazil saat siapa menang? Nang Piala Dunia itu menang. Wah ada nonton di wartawan mau ngapoin. Ujar paninian kalah menang Maroko. Maroko jadi kalah menang Maroko. Dikira Maroko nang di sana salahnya. Mais kalah menang dia paninian Maroko. Kembali belum menyegarkan kepala kita masing-masing saja supaya mudah. Kembali Pak, nya sudah keluar kosong. Yang kosong tuh bukannya ada, nang kosong tuh ada. Nang kosong tuh kulitnya, setiap kulit ada isi. Kalau sudah kita ada kosong, jangan dibilang kosong melompong, kosongnya, tiap kosong ada isi. Siapa isinya? Jad mutlak. Jad mutlak. Tahukah jad mutlak siapa? Jad mutlak itu ya jadnya Allah. Nah, berarti yang berdiri pada diri kita dan yang berdiri pada alam semesta adalah jadnya Allah. Jad mutlak. Dan yang lain beda. Masih aja lagi ada kacau ini. Kacau. Bukti kita kembali ke Quran. Kita ke Quran aja gitu. Mau Quran ada asal paham. Zohara fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan daratan, lautan, olah tangan manusia. Paham tak? Bahasa syariat kejadian alam yang macam-macam bencana, musibah itu karena gawian manusia. Itu secara lahiriah. Artinya secara hakikat kenapa? Bila merasa gawian kita hancur, zohar fasadu fil barri wal bahri, zohir batin, maksudnya daratan lautan zohir batin. Bahasa hakikat jauh daripada terjemah di luar. Telah nampak kerusakan zohir batin kita, hancur zohir batin. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena kita yang merasa berbuat. Kita lalu liyuliqahum ba'dal ladzi 'amilu. Tuhan tak merasakan kerusakan itu supaya bubuhannya la'allahum yarji'un, babulik pulang lawan. Jangan sampai lalai. Bubulik ayo. Bubulik. Hancur ini. Nah itu kisah. Bahasa syariat dan bahasa hakikat beda. Kalau bahasa syariat itu nang harap bahasa Arab, mengartiakan aja, kada tahu isi. Kalau nang hakikat syariatnya tahu, isinya kamu ngerti lah. Ambil contohnya sudah. Jadi hari ini BP2 aja. Jadi bulan depan pulang Malaran. Jadi paham aja Allah. Malaran. Bukannya main gada supaya dia ini paham. Mondi habis salah nggak ada paham-paham juga. Apa aja? Makan gancang-gancang soalnya udah habis. Saya mau bajir ya, supaya jangan mau bajir. Nah kembali, lo ambilkan contoh. Pian sedang menerima tamu, pian ada tamu. Begitu pian asik bicara dengan tamu, ternyata anak datang begayaan,
di depan tamu, lalu hendak bebandir ningali, lalu ujar kuit mengambil kuitan ini duit di kantong. Nah belanja, nongkrong duit, jangankan kekanakan umahnya yang cepat. Ujur kan, makanya Pak Ai gue biar pun hendak disayang bini, kada seamalan macam-macam, duitnya banyak ki. Itu bujur ada, duitnya banyak ki. Dikira bila bini tunduk sayang lawan laki, ini guru ini ada amalan, kada. Aku bila sampai ke rumah nyetor juga. Makanya amplop habis. Maaf bilang. Jadi biar julungi duit, nengaran duit kekanakan, oh belanja. Kenapa setelah belanja datang pulang? Ini kekanakan kan paham? Masuk kuitan, dijulungi duit ini supaya jangan mahaur, paham? Nanang jangan mahaur ini hakikat. Nah syariatnya dibelanja, paham keadaan? Nah, sudah paham, lanjut. Itu bahasa syariat dan hakikat. Nang dibaliknya tuh maksud kuitan jangan mahaur, syariatnya julungi duit suruh keluar belanja. Kenapa? Nang ada paham bubulik pulangnya. Kenapa jadi bubulik? Kurang. Ada banyak lagi. Tadi cukup. Tahu ya, ada cukup. Tahu aja jadi keluar awet, duitnya ada cukup. Dalam istilah bahasa di sini kan, duit ini dagang. Makanya bila ulun lawas di sini ini tanpa bisa di sini. Duitnya dagang. Artinya bujur bilang duitnya dagang. Makanya hanya 2 tahun. Jadi sini sudah dapat modal. Itu barang dulu jawab. Ini asal ada aja. Kembali kosong tadi. Jangan ada lagi seorang. Kalau sudah demikian, kalau sudah dikosongkan, tahalik. Nah, kedua, tahalik, isi lawan apa? Kita sudah keluar, berarti yang kita sudah ada, berarti yang ada hanya isi. Ada kalaupun memandangkan Allah Ta'ala itu ada, kalaupun ada juga mustahil. Kalaupun menyebutnya itu cuma bacaan, bukan keyakinan. Dan belum lagi iman, belum. Kalau orang yakin, kalau orang imannya tahu harus bagaimana. Kalau cuma Allah bersifat wujud, artinya ada, mustahil ada, artinya tiada, itu bacaan biar hafal. Ulun hafalnya itu lawan dalilnya mulai anak dilajari bahari Allah Bapak. Udah hafal gitu. Lo dalilnya maupun sifatnya itu. Ada hanya nang wujud tidak bohong lawan dalilnya. Karena Allah Bapak waktu kami halusan itu sidir melajari tuntung sembahyang, pelajari mbak manggil gitu. Nah, hanya suruh singguringan bisa. Jadi belajar dulu. Jadi sidir melajari itu baik buat 3-3. Kadang 2 aja. Sok sambung pulang, tambahi 2 lagi. Sok pulang, tambahi 2 lagi. Ya kembali. Tahan isi. Jangan ada yang lain isi. Kalau sudah tahali, sudah isinya itu kada ada yang lain, masya Allah, tidak ada yang lain, hanya Allah. Tajalli, arti tajalli nampak, nyata, terang, jelas keberadaan Tuhan itu adanya. Tetapi keberadaannya tetap laisa kamislihi syai'un, kadang Allah diumpamakan. Kenapa? Dengarkan. Hamba tetap hamba, kalaupun kenal Tuhan. Tuhan tetap Tuhan, walau batajali jadi hamba. Paham?
menang bakaku Tuhan, walaupun kenal Tuhan tetap hamba. Jelas lah. Terus lagi, ini baru nomor 1. Tuhan tetap Tuhan walau jadi hamba. Bahasa Arabnya ini. Al-abdu abdu, hamba tetap hamba. Hamba itu tetap hamba. Ingkana, kalaupun dia kenal tuh. Walaupun Tuhan tetap Tuhan walau jadi hamba. 1. Yang kedua, hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Hamba bukan Tuhan, Tuhan bukan hamba, tapi hamba kenyataan Tuhan. Mau yang paham ngerti tak? Yang ada paham, mau. Kayak balik. Ulangin. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Hamba bukan Tuhan, Tuhan bukan hamba, tapi hamba kenyataan Tuhan. Siapa nak menyalahkan? Dia sini maju. Capok, jelas. Kadang dia berkakulah, kadang dia berkaku Tuhan. Yang ketiga, cukuplah 3. Mbak ini udah main ya, paling 12 deh. Apalagi angka 3 ini patin nih, lain nilai ini patin, dan hari ini patin bahwasanya Pak Bu, Allah menjadikan sesuatu. Kalau Tuhan menjadikan sesuatu, lalu gelarnya Khalik sang pencipta. Tetapi sebenarnya dialah sang Khalik, sang pencipta. Sesuatu itu yang makhluk. Jadi sebenarnya makhluk ini kenyataan Tuhan. Nang mana makhluk, nang mana? Cari kan? Maha suci Tuhan yang menjadikan sesuatu, yang menjadikan Khalik ya Tuhan, sesuatu yang makhluk. Tetapi sebenarnya dia yang isi Tuhan sang pencipta, yang dibacakan Khalik, yang jadi sesuatu si makhluk tadi. Paham kan? Mau contoh oke. Tadi oke. Ini pilihnya sudah oke. Bencang lambat lagi 3 kata di bahasa Inggrisnya. Ya kan? Oke. Ulangi. Ongkai. Nah, apa kisahnya nih? Tuhan tuh menjadikan sesuatu lagi. Ternyata dialah yang jadi sesuatu. Itu nang kamu pakai ini apa? Baju yang ini karena kawin ada. Malibanya nyampe. Yang kita kenakan ini baju sebelum jadi baju kain ya. Tolong ulun beri pertanyaan 2 bolak-balik. Pertanyaannya bolak-balik. Sebelum jadi baju itu kain. Pertanyaan, apakah kain menjadikan baju ataukah kain jadi baju? Nama baju? Yang benar kain jadi baju, bukan kain menjadikan baju. Sama. Maha suci Tuhan yang menjadikan sesuatu, padahal dialah yakni Tuhan yang jadi sesuatu. Nama makhluk. Itulah artinya wahdaniyat. Jangan main-mainlah, hidup hanya sekali. Jujur. Kalau kata kita kayak anak selamat, kada pinantu lalu pinantu. Hanya sekali itu, 2 kali mati jadi hantu.
cukup aja kalau lah tarekat. Karena hakikat lawan ma'rifatnya kan di bulan depan. Nah, kenapa tuh malaran? Mbak, cukup aja kalau ini sudah dua dikit, wah sudah dua nih, jangan mbak mau berbini dua nyaman ada. Oh, artinya ini sudah dua lah. Nah, apalagi empat, oh tambah nyaman. Maaf aku minta maaf gue. Mungkin itu dulu yang ulun sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Mohon maaf jikalau ada salah dan khilaf, kata dan sikap yang kurang berkenan. Berharap berdoa bersama mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat dunia wal akhirah, dan kita semua dapatkan syafaatnya Rasulullah, wali-wali Allah dan guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin.